Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Arita Safitri, NPM 18111000024. Di sini saya akan menjelaskan bagian materi tentang macam-macam keterampilan dasar proses sains dan keterampilan proses sains yang terintegratif. Yang pertama yaitu macam-macam keterampilan dasar proses sains. Ada 9 macam, yaitu yang pertama, melakukan pengamatan atau observasi. Mengamati adalah proses pengumpulan data tentang fenomena atau peristiwa dengan menggunakan inderanya. Yang kedua yaitu menafsirkan pengamatan atau interpretasi. Menafsirkan hasil pengamatan adalah menarik kesimpulan sementara dari data yang dicatatnya. Hasil-hasil pengamatan tidak akan berguna apabila tidak ditafsirkan. Yang ketiga yaitu mengelompokkan atau klasifikasi. Adalah suatu sistematika yang digunakan untuk menggolongkan suatu berdasarkan cara-cara tertentu. Dalam proses mengelompokkan tercakup beberapa kegiatan seperti mencari perbedaan, mengontraskan ciri-ciri, mencari kesamaan, membandingkan dan mencari dasar penggolongan. Yang keempat yaitu meramalkan atau prediksi, adalah memperkirakan berdasarkan pada data hasil pengamatan yang reliabel. Yang kelima yaitu mengkomunikasikan, adalah keterampilan menyampaikan gagasan atau hasil penemuannya kepada orang lain. Yang keenam berhipotesis. Hipotesis menyatakan hubungan dua variabel atau mengajukan perkiraan penyebab sesuatu yang terjadi. Yang ketujuh yaitu merencanakan percobaan atau penyelidikan. Dalam merencanakan penyelidikan, terlibat kegiatan menentukan cara mengelola data sebagai bahan untuk menarik kesimpulan. Yang ke-8 yaitu menerapkan konsep atau prinsip, merupakan yang mampu menjelaskan pengertian baru dengan menggunakan konsep yang telah dimiliki. Berarti ia menerapkan prinsip yang telah dipelajarinya. Begitu pula apabila siswa menerapkan konsep yang telah dipelajari dalam situasi baru. Yang ke-9 yaitu mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan dapat meminta penjelasan tentang apa, mengapa, bagaimana, ataupun menanyakan latar belakang hipotesis. Yang kedua yaitu macam-macam keterampilan proses sains yang terintegratif. Ada 10 keterampilan. Yang pertama, keterampilan mengenai variabel. Merupakan konsep yang mempunyai variabel konsep atau segala sesuai yang dapat berubah berganti dalam satu situasi. Terdapat 2 variabel. Yang pertama, variabel bebas, yaitu variabel yang diselidiki pengaruhnya atau variabel yang dengan sengaja diubah-ubah dalam suatu situasi dan diselidiki pengaruhnya. Yang kedua yaitu variabel terikat, yaitu variabel yang diramalkan akan timbul dalam hubungan fungsional dengan atau sebagai pengaruh dari variabel bebas. Yang kedua yaitu keterampilan membuat tabel data. Setelah melaksanakan pengumpulan data, seorang peneliti harus mampu membuat tabel data dan harus dikembangkan oleh siswa. Yang ketiga, keterampilan membuat grafik, yaitu kemampuan mengolah data dalam bentuk visualisasi garis atau bidang data dengan variabel termanipulasi selalu pada sumber datar atau variabel hasil selalu ditulis sepanjang sumbu vertikal. Yang keempat yaitu keterampilan menggambarkan hubungan antara variabel, yaitu kemampuan mendeskripsikan hubungan antar variabel termanipulasi dengan variabel hasil atau hubungan antar variabel-variabel yang sama. Yang kelima yaitu keterampilan mengumpulkan dan mengolah data, yaitu kemampuan memperoleh informasi atau data dari orang atau sumber informasi lain dengan cara lisan, tertulis, pengamatan, atau mengkaji lebih lanjut secara kuantitatif maupun kualitatif sebagai dasar pengujian hipotesis atau penyimpulan. Yang keenam yaitu keterampilan menganalisis penelitian, yaitu kemampuan menelaah laporan penelitian orang lain untuk meningkatkan pengenalan terhadap unsur-unsur penelitian. Yang ketujuh yaitu keterampilan menyusun hipotesis, yaitu kemampuan untuk menyatakan dugaan yang dianggap benar mengenai adanya suatu faktor yang terdapat dalam satu situasi, maka akan ada akibat tertentu yang dapat diduga akan timbul. Yang kedelapan yaitu keterampilan mendefinisikan variabel, yaitu kemampuan mendeskripsikan variabel beserta segala atribut sehingga tidak menimbulkan
penafsiran ganda. Siswa dapat melakukan kegiatan proses dengan cara mengenal atribut variabel bebas, mendefinisikan variabel bebas, membatasi lingkup variabel terikat. Yang kesembilan yaitu keterampilan merancang penelitian, yaitu suatu kegiatan untuk mendeskripsikan variabel-variabel yang dimanipulasi dengan direspon dalam penelitian secara operasional. Yang terakhir yaitu keterampilan bereksperimen, yaitu keterampilan untuk mengadakan pengujian terhadap ide-ide yang bersumber dari fakta, konsep, dan prinsip ilmu pengetahuan sehingga dapat diperoleh informasi yang menerima atau menolak ide-ide itu. Sekian pemaparan bagian materi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.